Salam jumpa kembali dengan channel Infomapel, channel yang menyajikan mata pelajaran. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan berita terbaru. Kali ini akan dibahas mata pelajaran Project IPAS, yaitu aspek makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun cakupan materinya antara lain: 1. Ekologi, 2. Ekosistem, 3. Pencemaran lingkungan dan limbah. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Beberapa konsep dalam ekologi antara lain: 1. Lingkungan, yaitu biotik dan abiotik. 2. Ekosistem, yaitu suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. 3. Interaksi, yaitu hubungan antar organisme dan komponen abiotik yang melibatkan materi dan energi. 4. Suksesi, yaitu perubahan dalam komunitas akibat dari modifikasi lingkungan, berlangsung lambat, teratur dan terarah menuju kestabilan. Ada dua jenis suksesi, yaitu: 1. Suksesi primer, jika ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat, contoh, tsunami. 2. Suksesi sekunder, jika ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total, contoh, tanah longsor. Adapun komponen ekologi antara lain: biotik atau komponen hidup, contoh, hewan, tumbuhan, manusia dan lain-lain. Abiotik atau komponen tidak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia, contoh, suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, garis lintang dan lain-lain. Ruang lingkup atau batasan ekologi antara lain: 1. Individu, 2. Populasi, 3. Komunitas, 4. Ekosistem, 5. Bioma, 6. Biosfer. Individu adalah satu makhluk hidup atau organisme, contoh seekor monyet, seekor singa dan lain-lain. Individu beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Macam-macam adaptasi makhluk hidup antara lain: 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contoh, gigi-gigi khusus hewan seperti singa dan buaya, moncong pada hewan terenggiling, paruh pada burung elang, daun pada tanaman kantong semar, akar pada tumbuhan gurun, leher pada hewan jerapah, dan lain-lain. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contoh, kelenjar bau hewan musang, kantong tinta pada gurita, mimikri pada bunglon, autotomi pada cicak. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian tingkah laku untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contoh, pura-pura tidur atau mati tupai Virginia, migrasi pada ikan salmon, ikan paus serta burung pelikan, dan lain-lain. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contoh, populasi di kolam yaitu kodok, ikan, teratai. Populasi di sawah yaitu ular, padi, keong. Populasi di danau yaitu burung, ikan, serangga. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh, komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung. 2. Ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas atau satuan fungsional dari makhluk hidup dengan lingkungannya di mana terjadi antarhubungan. Dalam ekosistem itulah makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain maupun dengan lingkungannya. Contoh, ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem danau dan lain-lain. Macam-macam ekosistem antara lain: 1. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Contoh, laut, danau, hutan, gurun pasir, padang rumput dan lain-lain. 2. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
Contoh, ekosistem akuarium, sawah, ladang, waduk, kolam ikan, dan lain-lain. Komponen ekosistem antara lain: 1. Biotik atau komponen hidup, yaitu semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 3 yaitu: 1. Produsen atau autotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, contoh, tumbuhan. 2. Konsumen atau heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Ada 3 jenis konsumen yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora, yakni organisme yang sumber makanannya adalah organisme lain. Contoh, singa, harimau, buaya, ular, beruang. Herbivora, yakni organisme yang sumber makanannya tumbuhan. Contoh, sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah. Omnivora, yakni organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging organisme lain. Contoh, monyet, ayam, tikus, dan babi. 3. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke alam, contoh pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing tanah. Komponen ekosistem yang kedua yaitu abiotik atau komponen tak hidup. Yaitu komponen tak hidup meliputi faktor lingkungan yang mempengaruhi ekosistem seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Sedikit jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. Sinar matahari juga sangat dibutuhkan untuk organisme, seperti tumbuhan, hewan, bahkan manusia pun juga sangat terpengaruh oleh adanya sinar matahari. Air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup semua organisme. Bagi unsur abiotik lain, misalnya tanah dan batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tanaman. Ketinggian tempat mempengaruhi jenis organisme yang hidup di tempat tersebut, karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda pula. Angin menentukan dalam hal kelembapan suatu daerah dan berperan juga dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga, dan terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Misalnya, ekosistem rawa berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian keseimbangan dalam tiap ekosistem alami bersifat homeostatis yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Dalam ekosistem komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan, yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Interaksi antar organisme berkaitan dengan kebutuhan sumber daya, seperti untuk makan, tempat mencari makan, dan tempat tinggal. Dalam ekosistem terdapat 4 pola interaksi. 1. Netralisme, yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi atau mengganggu satu sama lain. Contohnya, sapi dan kupu-kupu di padang rumput.
2. Kompetisi, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang sama saling bersaing dalam memperebutkan kebutuhan hidupnya seperti makanan dan air. Kompetisi ada dua macam, yaitu: pertama, kompetisi intraspesifik jika persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang memiliki spesies sama. Contoh, sesama sapi memperebutkan makanan atau tempat berteduh yang sama. Kedua, kompetisi interspesifik persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Contoh, sapi dan kerbau memperebutkan makanan atau tempat berteduh yang sama. 3. Predasi, yaitu predasi merupakan hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsanya. Contoh, serigala dan ayam, singa dan kerbau. 4. Simbiosis, yaitu hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi pada dua individu yang hidup saling berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 1. Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh, anggrek dengan tumbuhan paku. 2. Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar organisme yang salah satu diuntungkan, parasit, sedangkan yang lain dirugikan. Parasit memperoleh makanan dari tubuh inang. Bila tubuh inang mati maka parasit akan mencari inang baru atau ikut mati. Contoh, kutu yang ada di tubuh sapi, benalu di pohon mangga. 3. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies dan saling menguntungkan. Contoh, kerbau dengan burung jalak, tumbuhan dengan cacing tanah. Bioma, yaitu ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis dengan flora dan fauna yang khas. Contohnya hutan hujan tropis, taiga, padang rumput, sabana, gurun dan tundra. Biosfer, yaitu seluruh ekosistem di dunia atau kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya disebut habitat. Ekosistem bumi meliputi darat, laut, danau dan sungai. Antara masing-masing ekosistem terdapat interaksi sehingga terjadi suatu arus energi dan materi. Sumber energi antara lain matahari, air, panas bumi, angin, biomasa dan lain-lain. Sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi adalah energi cahaya matahari. Hanya tumbuhan hijau yang dapat memanfaatkan energi matahari untuk aktivitas hidupnya melalui proses fotosintesis. Energi matahari dipancarkan dalam bentuk cahaya yang kemudian ditangkap oleh tumbuhan hijau dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Yang kemudian tumbuhan tersebut masuk dalam rangkaian rantai makanan serta kembali lagi menjadi suatu siklus yang disebut daur materi dan aliran energi. Energi kimia yang dihasilkan produsen akan mengalir ke konsumen melalui proses makan-memakan dalam bentuk aliran materi dan perubahan bentuk energi dan akan berakhir pada pengurai yang bakal mengembalikan lagi kepada alam. Dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Materi memiliki aliran berupa daur sedangkan arus energi bersifat satu arah, artinya energi tidak bisa kembali, bisa berubah bentuk dan tidak ada yang hilang. 3. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Ada 3 pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Pencemaran air adalah terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Pencemaran air ada yang secara alami seperti bencana alam maupun buatan karena aktivitas manusia. Penyebab pencemaran air, pembuangan hasil bekas limbah industri dan rumah tangga ke perairan. Adanya partikel-partikel tanah di perairan akibat adanya erosi. Penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Tumpahannya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah.
Pencemaran tanah terjadi disebabkan oleh 1. Pencemaran tanah buatan, yaitu akibat perbuatan atau aktivitas manusia. 2. Pencemaran tanah alamiah, yaitu akibat bencana alam. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara terjadi disebabkan oleh 1. Pencemaran tanah buatan, yaitu akibat perbuatan atau aktivitas manusia. 2. Pencemaran tanah alamiah, yaitu akibat bencana alam. Dampak pencemaran lingkungan antara lain: 1. Mengganggu keseimbangan lingkungan. 2. Punahnya berbagai spesies flora dan fauna. 3. Kesuburan tanah berkurang. 4. Kerusakan lapisan ozon. 5. Terjadi hujan asam. 6. Pemanasan global atau efek rumah kaca yang memicu perubahan iklim dan bencana alam. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sisa yang dimaksud adalah barang tersebut sudah tidak bernilai ekonomis. Limbah dapat berasal dari sisa proses produksi di industri maupun domestik atau rumah tangga. Berdasarkan wujudnya ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Contoh limbah padat adalah kertas, plastik. Limbah cair misalnya air bekas mencuci, mandi, sisa pewarnaan kain. Limbah gas misalnya asap pembakaran pabrik dan kendaraan bermotor. Limbah berdasarkan pada sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Limbah industri, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses produksi di industri atau di kawasan dengan produksi massal. Contoh, limbah pabrik kertas. 2. Limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari konsumsi dalam rumah tangga. Contoh, air cucian pakaian, mandi, dan lain-lain. Limbah berdasarkan pada tingkat bahayanya antara lain: 1. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, yaitu sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Contoh, limbah pabrik pewarna tekstil, limbah kilang minyak bumi, limbah rumah sakit, dan lain-lain. 2. Limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3, yaitu sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3. Contoh, bekas pengharum ruangan atau freshener, pemutih, detergen baju, pembersih lantai, insektisida, lem, hairspray, dan baterai. Pengelolaan limbah dilakukan sebenarnya mengikuti metode 3R, yaitu reuse atau pemakaian kembali, reduce atau pengurangan penggunaan, dan recycle atau daur ulang. Pengelolaan kedua jenis limbah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Upaya pengelolaan limbah B3 melalui tahapan: 1. Reduksi limbah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping, substitusi bahan, modifikasi proses, maupun upaya reduksi lainnya. 2. Kegiatan pengemasan dilakukan dengan penyimbolan dan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3. 3. Penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 4. Pengumpulan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan pada ketentuan yang berlaku. 5. Kegiatan pengangkutan perlu dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dan ketentuan teknis pengangkutan. 6. Upaya pemanfaatan dapat dilakukan melalui kegiatan daur ulang atau recycle, perolehan kembali atau recovery, dan penggunaan kembali atau reuse limbah B3 yang dihasilkan ataupun bentuk pemanfaatan lainnya. 7. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. 8. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengolahan limbah non-B3 melalui metode: 1. Metode insenerasi,
yaitu pengolahan limbah padat melalui proses pembakaran secara tertutup di dalam insenerator yang terbuat dari plat baja dilapisi batu api dengan suhu pembakaran antara 800 sampai 1000 derajat Celcius. 2. Metode open dumping, yaitu metode pengolahan limbah padat tanpa dikontrol melalui proses penumpukan sampah di tempat terbuka. Biasanya dilaksanakan di tempat pembuangan sementara atau TPS. Sekian dan terima kasih.